Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Maria. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Pada video ini kita akan belajar bab 5 menciptakan puisi, mengungkapkan isi hati. Mari kita mengenal puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat, irama, rima, dan menggunakan penyusunan lirik dan bait serta penuh makna. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik dalam puisi maupun pada bagian akhir. Sedangkan irama adalah bunyi-bunyi yang berulang, teratur dan variasi bunyinya menimbulkan gerak yang hidup seperti air mengalir. Perhatikan bait puisi berikut. Pada bagian baris itu disebut larik. Nah, kemudian sekumpulan larik disebut bait. Lalu yang digarisbawahi itu adalah rima. Oke, kita lanjut unsur-unsur puisi. Unsur puisi ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. A. Unsur batin. Unsur batin adalah unsur yang membahasakan struktur non-fisik pada puisi. Ada 4 unsur dalam puisi batin, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Tema adalah unsur utama dalam puisi karena merupakan pokok pikiran dasar untuk membuat dan mengembangkan puisi. Tema juga bisa membantu menyampaikan pesan yang ingin diungkapkan oleh penyair. Rasa merupakan sikap, ungkapan, atau ekspresi penyair terhadap suatu masalah yang dituangkan ke dalam puisi. Rasa berkaitan erat dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair seperti pendidikan, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca yang memiliki kaitan erat dengan suasana, makna, dan rasa. Unsur ini dapat membantu penyair membacakan puisinya dengan berbagai nada. Amanat yaitu pesan atau yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca atau audiens melalui puisinya. Amanat ini bisa diperoleh baik secara tersurat maupun tersirat. Nah, itu unsur batin. Sekarang kita lanjut ke unsur fisik. Unsur fisik yaitu unsur yang membahas bentuk fisik atau bentuk yang tampak pada puisi. Ada 6 unsur yang terdapat dalam unsur fisik, yaitu yang pertama, gaya bahasa, yaitu cara penyair dalam menggunakan rangkaian kata untuk mengungkapkan sesuatu dalam puisi. Yang kedua, rima atau irama. Rima atau irama adalah kesamaan nada atau bunyi. Tidak hanya dijumpai di akhir setiap larik atau baris, namun bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Yang ketiga, tipografi, yaitu bentuk atau wujud estetik dalam penulisan puisi. Pada umumnya, puisi ditulis dalam bentuk baris, namun ada juga yang menulisnya dalam bentuk fragmen atau siksak dan model lainnya. Yang keempat, diksi, yaitu pilihan kata yang digunakan penyair untuk puisinya. Diksi memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi estetis dan fungsi eksplisit.
Yang kelima, imaji, yaitu imajinasi atau pencitraan yang diciptakan oleh penyair melalui kata atau rangkaian kata dalam puisi. Hal ini dilakukan untuk menggugah imajinasi pembaca agar pesan yang ingin disampaikan penyair bisa menjadi lebih jelas. Yang keenam, kata konkret. Kata konkret merupakan pilihan kata yang dapat ditangkap indera manusia, sehingga membuat segala hal berkesan, dapat disentuh dan dibayangkan. Pada umumnya, penyair menggunakan kata-kata berbentuk kiasan untuk menggambarkan sesuatu. Unsur ekstrinsik puisi yaitu unsur yang terdapat di luar karya puisi. Ada 3 unsur yang terdapat dalam unsur ekstrinsik, yaitu unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Unsur biografi yaitu unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair dan cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Contoh, penyair yang berasal dari keluarga miskin cenderung akan menulis puisi dengan tema kesulitan hidup. Hal ini dikarenakan penyair bisa lebih mudah memilih diksi yang akan digunakan karena pernah mengalaminya sendiri dalam kehidupan nyata. Unsur yang kedua yaitu unsur sosial, berkaitan erat dengan kondisi masyarakat ketika puisi dibuat. Misalnya, puisi dibuat pada masa kerusuhan tahun 1998. Puisi ini akan mencerminkan bagaimana kacaunya situasi Indonesia ketika terjadi demonstrasi dan kerusuhan di beberapa kota. Puisi ini juga bisa berisikan sindiran kepada pemerintah. Unsur yang ketiga yaitu unsur nilai, berkaitan dengan pendidikan, seni, hukum, politik, seni sosial, adat istiadat, dan sebagainya. Nilai yang terkandung dalam puisi memiliki daya tarik yang dapat mempengaruhi baik buruknya sebuah puisi tersebut. Membandingkan puisi diafan dan puisi prismatis. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi diafan berarti jernih atau hening. Puisi diafan sering disebut puisi polos. Dalam puisi jenis ini, penulis hanya sedikit atau hampir tidak menggunakan pengimajian. Jadi, puisi diafan berarti puisi yang isinya cenderung lebih mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya jelas dan umumnya merupakan kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Biasanya puisi ini merupakan puisi anak-anak yang sederhana. Ciri-ciri dari puisi diafan yaitu: yang pertama, kalimatnya sederhana. Yang kedua, minim pengimajian. Yang ketiga, mudah dipahami. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa percakapan sehari-hari. Dan yang kelima, pesan dan maknanya jelas dan lugas. Puisi prismatis yaitu puisi yang berisi pelambang-pelambang atau kiasan. Jika diafan adalah puisi polos, prismatis justru mempunyai makna yang cukup sulit dipahami. Ada banyak pengimajian dan majas yang digunakan pada puisi jenis ini. Kalimat-kalimat yang digunakan mengandung majas dan perlu ditafsirkan agar pesan-pesan yang ada di dalamnya bisa dipahami. Ciri-ciri jenis puisi prismatis
yaitu ciri-ciri dari jenis puisi prismatis, yaitu yang pertama menggunakan kiasan, yang kedua makna sulit dipahami, yang ketiga membutuhkan imajinasi, yang keempat kalimatnya perlu ditafsirkan lebih dulu, dan yang kelima tidak menggunakan kalimat sehari-hari. Cara memahami puisi. Ini adalah cara-cara untuk memahami isi puisi. Inilah langkah-langkah agar bisa kita memahami isi puisi. Yang pertama, menemukan kata kunci di judul. Yang kedua, menandai kata-kata yang tidak dipahami, kemudian mencari artinya. Yang ketiga, membayangkan kejadian yang disebutkan dalam puisi. Yang keempat, menandai kata-kata yang sering diulang karena merupakan kata kunci. Dan yang kelima, memperhatikan pemilihan diksinya. Perbedaan majas metafora, majas simile, dan majas repetisi. Yang pertama, majas metafora, yaitu pemakaian kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan berdasarkan persamaan atau perbandingan. Majas metafora berarti gaya bahasa yang membandingkan dua objek dengan sifat yang hampir mirip atau malah sama persis. Penggunaan majas metafora bisa menambah keunikan karya sastra dan membantu pembaca membayangkan suatu hal dengan lebih jelas. Ciri-ciri majas metafora yaitu: 1. Kata kunci utamanya adalah membandingkan. Yang kedua, mengandung pilihan kata yang membandingkan sesuatu dengan hal lain. Yang ketiga, hal yang dibandingkan berupa fisik, sifat, benda, keadaan, dan aktivitas. Yang keempat, tidak menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, diungkapkan secara langsung tanpa kata penunjuk. Dan yang keenam, memakai frasa yang memiliki makna kiasan. Majas simile, yaitu perbandingan ini menyatakan sesuatu dengan lainnya dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti sama, sebagai, bagaikan, bak, laksana, dan umpama. Majas simile memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama biasanya digunakan untuk mengungkapkan kata banding yang eksplisit. Yang kedua, menggunakan kata hubung seperti bagaikan, umpama, ibarat, bak, atau kata sejenis lainnya. Majas repetisi, yaitu majas ini berupa perulangan bunyi suku kata atau bagian kalimat untuk memberi tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Ciri-ciri majas ini yaitu: yang pertama, terdapat pengulangan frasa, kata maupun klausa. Yang kedua, di dalam pengulangan tersebut ada kata maupun kalimat yang sama. Yang ketiga, biasanya ada ritme di dalam kalimat tersebut. Yang keempat, terkadang bersifat persuasif atau membujuk seseorang. Persuasif itu adalah ajakan. Ini merupakan contoh majas metafora. Silakan dibaca terlebih dahulu dan videonya silakan di skip. Dan ini adalah contoh majas simile. Dan ini adalah contoh majas repetisi. Yang berikutnya, membuat puisi atau menciptakan puisi dapat melalui dua cara, yaitu yang pertama, menciptakan puisi dengan metode 5 langkah, dan yang kedua, menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata. Ini adalah langkah-langkah menciptakan puisi dengan metode 5 langkah. Yang pertama, temukan satu hal yang paling mengesankan.
Yang kedua, ingat-ingat hal yang membuat kalian terkesan. Yang ketiga, ingat perasaan. Yang keempat, gunakanlah majas untuk mengungkapkan kesan kalian tersebut. Dan yang terakhir, gunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera. Kemudian, menciptakan puisi dengan 3 kata, yaitu tentukan 3 buah kata yang menarik untuk kalian. Kemudian mulailah membuat dan merangkai kalimat dengan menghubungkan kata-kata tersebut. Sebaiknya 3 kata yang dipilih saling berhubungan agar bisa membuat kalimat yang baik dan supaya lebih jelas dan paham. Mendeklarasikan puisi. Dan ini adalah cara mendeklarasikan puisi. Silakan dibaca dan skip video terlebih dahulu. Dan pada akhirnya untuk materi kali ini cukup sekian. Terima kasih dan selamat belajar.